Ya, sebelum lanjut ke bagian high order function, teman-teman, ada dua hal yang pengen gue tambahin di bagian Python pendahuluan ya, karena video sebelumnya terlalu panjang, jadi gue pisah. Oke, yang pertama adalah ketika teman-teman hanya mendefinisikan function aja gitu ya, tanpa mengeksekusinya, apa yang akan terjadi teman-teman? Kita ini coba hapus. Oke, kita coba jalanin, teman-teman. Python 3 function.py. Lihat, nggak ada yang terjadi teman-teman. Jadi function by default, ya bukan by default ya, function itu ketika kita definisikan aja dia nggak akan tereksekusi teman-teman. Dia hanya akan tereksekusi ketika teman-teman panggil functionnya gitu ya. Di video sebelumnya gue udah jelasin tentang gimana cara panggil function ya, tinggal panggil aja namanya teman-teman. Sahabat teman-teman, pakai parenthesis. Nah, jangan lupa masukin semua parameternya teman-teman. Nah, kalau di IDE ya, di code editor ini by default udah keluar langsung parameter-parameter apa aja yang harus diisi ya, dan yang punya default parameter ya, sorry, yang punya default value maksudnya. Oke, tinggal isi aja nama sama dengan orang, terus umur sama dengan 18, alamat sama dengan Bandung misalkan. Sisanya nggak usah diisi, hobinya nggak usah diisi gitu ya. Oke, kita coba jalanin lagi teman-teman. Python 3 function.py. Nah, baru ke eksekusi functionnya. Jelas ya. Jadi ketika teman-teman define, ini nggak akan tereksekusi. Teman-teman harus panggil functionnya supaya function ini bisa dieksekusi. Bayang ya teman-teman. Oh iya, gue juga lupa sampaikan teman-teman. Jadi pada saat teman-teman bikin function ya, mendefinisikan function, itu kan kita perlu ngasih nama kan, def terus nama functionnya. Nah, untuk memberikan nama function, sebenarnya nggak cuma function ya, untuk memberikan nama function, variabel dan lain-lain di Python, itu teman-teman ada dua cara biasanya. Yang paling common itu, yang pertama ada snake case gini, jadi setiap katanya dihubungkan dengan underscore, ya, atau camel case teman-teman. Jadi setiap katanya tuh kapital sama apa namanya, setiap katanya itu diawali dengan kapital. Contoh, Dev sapa teman-teman. Nah, gini. Oke, nama, umur, alamat, hobi. Terus di bawahnya sama ya, print, hello, nama dan seterusnya. Oke, paham ya? Jadi bisa sebenarnya bisa banyak cara sebetulnya, teman-teman bisa define kayak gimana pun bebas gitu ya. Cuma yang paling common itu di dunia perkodingan gitu ya, itu either pakai snake case atau pakai camel case teman-teman ya, bayang ya. Nah, teman-teman nggak bisa nambahin spasi teman-teman, karena di spasi di Python itu jadi punya makna gitu ya. Baca gini, Dev sapa teman-teman, nama, umur, alamat sama hobi misalkan gitu ya. Titik 2 enter. Nah, ini kebacanya error sama Python nih. Kenapa? Karena ya Python nggak tahu nih teman sama teman ini sintaks apa gitu ya. Ngerti ya? Paham ya? Jadi teman-teman nggak bisa nambahin spasi di setiap kata nama function, nama variabel gitu. Jadi harus dihubungkan dengan underscore atau camel case seperti ini. Paham ya? Nah, materi terakhir yang pengen gue sampaikan di bagian function pendahuluan adalah tentang return value, teman-teman. Jadi, gue coba hapus dulu ya biar teman-teman nggak bingung. Gue coba bikin function baru namanya tambah, def tambah, dalam kurung menerima dua parameter x, y, titik 2. Nah, ini function tambah ini akan melakukan penjumlahan lalu print out ke konsol gitu ya. Jadi print hasil tambah x dan y adalah x tambah y. Nggak ada yang aneh dari codingan ini ya, teman-teman udah tahu cara bikin function ya, udah bisa bikin definisi function gitu, menerima parameter, terus di dalam blok function tambah ini kita pengen print hasil tambah. Nah, ini kalau kita eksekusi seharusnya tidak akan terjadi apa-apa dulu karena functionnya belum kita panggil ya. Kita coba eksekusi Python 3 function.py, lihat tidak terjadi apapun karena ini belum dipanggil ya. Sekarang kita panggil teman-teman, tambah 5,6. Maka yang terjadi harusnya ini akan mengeprint gitu ya, si fungsinya akan print 5 ditambah 6. Hasil tambah x dan y adalah 5 tambah 6, which is 11. Coba eksekusi teman-teman, Python 3 function.py, hasil tambah x dan y adalah 11, sesuai ekspektasi kita. Nah, sekarang kasusnya gimana kalau kita pengen pakai hasil dari function tambah ini gitu ya, ke dalam satu variabel teman-teman. Contoh misalkan, hasil tambah 5,6 ini gue pengen masukin ke variabel hasil gitu ya. Oke. Nah, gimana kalau gue pengennya kayak gini gitu? Oke. Nah,
Kalau kita jalanin dulu ini teman-teman ya, kita coba jalanin. Nggak ada yang aneh ya. Jadi in order untuk nyimpan hasil tambah ini ke hasil gitu ya, ke variabel hasil ini, ya mesti dieksekusi dulu kan si function tambahnya kan. Maka dia akan eksekusi ini, print hasil tambah X dan Y adalah X tambah Y. Oke, which is ini, line ini. Oke, nggak ada yang aneh ya. Paham ya? Jadi ketika kita masukin ke dalam variabel, ya fungsinya tetap dieksekusi dulu. Oke. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika kita print hasil, teman-teman. Print hasil. Lalu kita eksekusi function, teman-teman. Lihat apa yang terjadi. Functionnya dieksekusi, tapi hasil dari variabel ini gitu ya, variabel si hasil ini, kalau kita print hasilnya none, teman-teman. Tidak mengembalikan nilai hasil tambah 5,6 ini gitu. Oke. Nah, gimana kalau gue pengen si hasil ini itu punya nilai dari eksekusi function ini gitu. Kebayang ya maksudnya ya. Nah, disinilah keyword return, teman-teman. Nah, teman-teman harus return something di functionnya nih. Gitu ya. Di sini none karena function teman-teman tidak mereturn sesuatu gitu. Function teman-teman tidak mengembalikan nilai sesuatu gitu. Jadi pada saat function tambah ini dieksekusi, ya udah dia tidak menghasilkan apa-apa gitu. Paham ya? Nah, kalau teman-teman pengen mengembalikan nilai sesuatu gitu ya, maka teman-teman harus pakai return. Return X ditambah Y. Kebayang ya? Jadi function ini akan mengembalikan nilai X ditambah Y ketika selesai dieksekusi, teman-teman. Oke, maka kalau ini kita eksekusi, nah, baru bener ya. Ya, printnya dijalankan. Ini hasil tambah X dan Y adalah 11 gitu ya pada saat function ini dieksekusi. Lalu setelah function ini dieksekusi selesai gitu ya, dia akan mereturn sesuatu which is X ditambah Y ini ya. 5 tambah 6. Itu akan langsung dimasukkan ke hasil. Ya, berarti 11 nih kalau kita print nih. Dan kita print hasilnya 11. Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa langsung print dari hasil tambahnya itu sendiri gitu ya. Ini misalkan gua hapus nih. Print tambah gitu ya. Tambah 5,6. Kalau kita kalau kita eksekusi, lihat sama ya, hasil tambah X dan Y adalah 11. Kalau kita print hasilnya 11. Paham ya? Jadi ini sendiri gitu ya, tambah 5,6 sendiri itu hasilnya adalah 11 gitu. Nah, 11-nya ini mau teman-teman print, mau teman-teman masukin ke variabel gitu ya, mau teman-teman masukin lagi ke dalam function let's say gitu. Itu juga bisa, teman-teman. Let's say gini, gue panggil tambah dalam kurung, gue masukin nih parameternya adalah tambah lagi. 2,3 misalkan, 5. Nah, ini maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya adalah ini akan dieksekusi terlebih dahulu. Ya. Tambah 2,3 hasilnya berapa nih? 5 kan? 5 nanti dimasukin lagi ke function tambah 5,5 gitu. Hasilnya 10. Oke. Tapi ingat, kalau kita jalanin ini nggak akan terjadi apa-apa nih. Lihat. Hanya fungsinya aja. Oke, kalau kita print baru keluar gitu ya. Print hasil tambah kompleks misalkan. Setelah ini gue masukin. Nah, baru bisa kita print hasil returnnya, teman-teman. Ini. Atau ini kita masukin ke variabel dulu juga bisa, teman-teman. Hasil kompleks sama dengan ini. Nah, teman-teman bisa print hasil kompleks. Nah, sama aja. Ya. Jadi teman-teman bisa mengintegrasikan function gitu ya istilahnya. Teman-teman bisa eksekusi function terus mereturn sesuatu, menghasilkan sesuatu dari function gitu. Lalu disimpan ke variabel atau dimasukkan lagi ke dalam function atau mau manipulasi apapun lagi gitu ya, itu silahkan gitu. Ya. Bayang ya, itu tentang return function, teman-teman. Nah, materi terakhir sebelum kita masuk ke high order function, teman-teman, itu gue pengen jelasin tentang scoping ya, scoping di function. Oke. Let's say gue punya A sama dengan 10. Terus gue bikin function namanya increment, def increment. Oke. Nah, tujuan dari function increment ini adalah nambahin satu gitu ya, nambahin satu ke variabel A ini setiap kali increment ini dipanggil. Jadi A tambah sama dengan 1. Teman-teman udah belajar tentang operator assignment ya, sama operator arithmetic. Jadi ya teman-teman sudah ngerti tentang ini ya, sintaks ini. Oke, nggak ada yang aneh. Tapi kalau kita panggil increment ini, teman-teman, ya kita panggil, lihat apa yang terjadi.
unbound local error, local variable A referenced before assignment. Oke, jadi scoping di function Python itu dia nggak bisa ngambil dari variabel outside function itu sendiri gitu. Kebayang ya? Paham ya maksudnya ya? Jadi function di Python itu pure function teman-teman. Jadi dia mesti takes parameter dari apa yang dimasukin dari function itu gitu. Dia nggak bisa ngambil dari variabel di luar function itu gitu. Bayang ya. Jadi A ini kan ada di luar scope-nya function increment kan. Makanya dia nggak bisa dipanggil di sini teman-teman. Oke? Paham ya? Jadi teman-teman harus perhatikan masalah scoping di Python ini. Oke? Scope di Python itu teman-teman tinggal lihat aja indentasinya gitu ya. Kalau misalkan dia ada di dalam dari block functionnya, ya dia bisa didefinisi gitu ya. Maksudnya dia bisa kebaca sama si functionnya. Tapi kalau di luar dari scope functionnya, dia nggak akan bisa kebaca. Ya. Maka solusinya gimana bang? Solusinya adalah kita tambahin parameter di increment ini. Oke, let's say X misalkan. Oke, nah yang kita increment adalah si parameter X ini teman-teman. X tambah 1. Nah di increment kita panggil A-nya, kita masukin A-nya. Ini adalah variabel yang pengen gue increment teman-teman. A. Ini juga sama A. Berarti ekspektasi kita itu hasil print out dari A terakhir di sini harusnya berapa teman-teman? Jadi A 10, increment gue masukin A, hasilnya kan berarti 10 tambah 1 gitu ya. Berarti A-nya sekarang harusnya 11. Ya kan di posisi ini harusnya A sama dengan 11 ya kan? Ya kan? Nah, di posisi ini berarti seharusnya A sama dengan 12 dong. Karena kan di atasnya 11 nih. Di atasnya 11, terus di increment lagi, dimasukin lagi 11-nya gitu ya. Harusnya A-nya sekarang 12 nih. Kalau kita print A-nya harusnya 12 hasilnya ya. Tapi lihat apa yang terjadi teman-teman. Kalau kita print A-nya tetap 10 teman-teman. Ya. Karena by default Python itu untuk yang beberapa tipe data gitu ya, dia hanya passing by value bukan passing by reference ya. Masih ingat ya teman-teman identity operator ya. Kalau yang lupa silakan tonton lagi tentang videonya, gue jelasin sedikit tentang pointer di situ. Jadi intinya adalah yang di increment itu nilai 10-nya teman-teman ke sini. 10 tambah 1 11. Oke, selesai. Tapi tidak ada manipulasi terhadap variabel A itu sendiri, teman-teman. Walaupun di sini saya tambah operator assignment gitu ya. Paham ya? Jadi yang dilakukan hanya value-nya aja yang dirubah nih, teman-teman. Oke. Nah, terus gimana kalau gue pengen A ini di increment, setiap kali increment ini dipanggil? Ya gampang, kita udah belajar tentang return value kan tadi kan. Berarti tinggal return X ditambah 1 gitu. Nah ini kita assign lagi. A sama dengan increment A, terus A sama dengan increment A. Nah ini kalau kita eksekusi, lihat, baru muncul 12 teman-teman. Paham ya? Jadi ini yang terjadi adalah A saya assign lagi setelah function increment ini dijalanin dengan value A, which is 10 awalnya kan. Di sini A-nya masih 10 nih. Increment dari 10 itu kan 11. 11-nya gue masukin ke variabel A gitu. Paham ya? Nah setelah itu A berikutnya jalankan lagi increment dengan value A gitu ya. A di sini, A yang kedua di bawah ini nilainya sudah 11 teman-teman. Oke. Maka increment dari 11 hasilnya adalah 12. 12-nya dimasukin ke variabel A lagi. Makanya ketika kita print A hasilnya 12. Jadi itu yang perlu teman-teman catat ya. Jadi masalah scoping, berikutnya adalah masalah manipulasi terhadap data yang teman-teman masukin gitu. Oke, beberapa tipe data itu Python melakukan passing by value bukan passing by reference. Ya, teman-teman bisa cek di link di bawah tipe data apa aja yang passing by value ya. Oke. Kita masuk ke higher order function berikutnya.